Kemudian teman-teman beranjak kepada hadis yang kedua, yaitu Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis kedua dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah bin Amr bin As, kata beliau yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Allah itu sebagai zat yang maha penyayang pasti akan menyayangi. Kemudian dilanjutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka karena Allah itu maha penyayang, kata Allah, maka sayangilah kalian yang ada di bumi ini. Kita sebagai manusia dituntut untuk menyayangi apa saja yang ada di bumi. Apa imbalannya? Yarhamkum man fis sama. Maka makhluk yang ada di langit juga akan menyayangi kepada kita. Teman-teman sekalian, di sini maknanya kiasan, bahwa ketika kita sebagai makhluk bumi mencintai isinya, mulai dari hewan kita sayangi, kita tidak bunuh secara ilegal, atau kita menyayangi tumbuh-tumbuhan, kita menyayangi alam, tidak merusak, maka kata Allah, makhluk langit akan menyayangi kita. Siapa makhluk langit itu? Di sini disebutkan adalah malaikat. Malaikat itu bukan akan merangkul kita, tetapi mendoakan kita kepada Allah bahwa orang tersebut cinta atau menyayangi alam. Orang tersebut menyayangi kita, menyayangi terhadap binatang. Orang tersebut menyayangi alam, sehingga malaikat mendoakan orang tersebut atau kita kepada Allah. Kata malaikat, ya Allah, ampuni orang ini atau sayangi orang ini karena dia tidak jadi menebang hutan, atau orang ini tidak jadi memotong tumbuhan yang ilegal atau membunuh hewan. Teman-teman sekalian, ada sedikit cerita bahwa kita ini perlu untuk menjadi orang yang sangat pemurah atau penyayang. Satu hari di sini diceritakan Imam Ghazali yang kenal kita sebagai Hujatul Islam itu pernah dimimpikan oleh seorang ulama. Ulama ini bermimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan Imam Ghazali. Ditanyalah Imam Ghazali oleh ulama ini, wahai Ghazali, apa yang Allah lakukan kepadamu ketika kamu wafat? Kemudian Imam Ghazali menjawab dengan satu pertanyaan kepada Allah. Jadi Imam Ghazali bertanya kepada Allah lewat mimpinya ulama tadi. Kata Imam Ghazali, wahai Tuhanku, apakah semua amalku itu bagus di mata Engkau? Kata Allah, tidak. Kemudian, lantas apa yang bisa diterima dari amal saya? Kata Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali itu menciptakan banyak ilmu, menciptakan banyak karangan kitab, dan dikenal oleh seluruh umat. Tapi pas di satu mimpi, Imam Ghazali merasa kecil karena merasa tidak diterima. Kemudian kata Imam Ghazali, lantas apa amalku, perbuatanku yang diterima oleh Engkau? Kata Imam Ghazali kepada Allah. Terus kata Allah kemudian menceritakan, wa innama qabiltu minka, dan adapun aku menerima semua amalmu, ya Ghazali, kata Allah, dzata yaumin nazalat dzubabah, ada seekor lalat hinggap ala midadi qalamika, hinggap di satu tempat penanya Imam Ghazali ketika mau nulis atau ngarang kitab. Ada satu lalat hinggap, tetapi Imam Ghazali tidak membunuhnya, tetapi Imam Ghazali menyayanginya dengan membiarkan lalat tersebut hinggap dan menikmati atau mencicipi
tinta tersebut. Disitulah kata Allah, hal tersebut yang aku terima dari semua amalmu. Teman-teman sekalian, ini barangkali hanya satu cerita bahwa kita diminta untuk menyayangi ke semua makhluk. Makhluk yang ada di bumi dan termasuk juga makhluk yang ada di alam semesta atau di langit. Demikian teman-teman ngaji singkat kitab Nasaihul Ibad pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.